DJ Nasuya. Halo, bertemu dengan saya, Binhar Aslam, dari Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Nah, kali ini kita akan membahas tentang daur nitrogen dengan bantuan mikoriza yang diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi. Nah, sebelum memasuki tentang daur nitrogen dengan bantuan mikoriza, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang apa itu mikoriza. Mikoriza adalah jenis jamur yang tersimbiosis antara cendawan atau fungi dengan tumbuhan tingkat tinggi, khususnya pada sistem perakaran. Nah, bentuk simbiosis ini terutama adalah simbiosis mutualisme. Mikoriza sendiri merupakan gejala umum yang terjadi pada perakaran tumbuhan. Sekitar 90% suku tumbuh-tumbuhan atau menyangkup sekitar 80% spesies tumbuhan memiliki asosiasi simbiosis ini. Mikoriza memerlukan akar tumbuhan untuk melengkapi daur hidupnya. Sebaliknya, beberapa tumbuhan bahkan ada yang tergantung pertumbuhannya dengan mikoriza tersebut. Karena beberapa jenis tumbuhan tidak dapat tumbuh atau bahkan terhambat pertumbuhannya tanpa kehadiran mikoriza di akar-akarnya. Mikoriza yang sangat banyak mengkolonisasi rizosfer, yaitu di dalam akar, permukaan akar, dan di daerah sekitar akar. Hifa eksternal yang berhubungan dengan tanah dan struktur infeksi seperti arbuskula di dalam akar menjamin adanya perluasan penyerapan unsur-unsur hara dari tanah yang peningkatan transfer hara khususnya fosfor ke tumbuhan. Sedangkan cendawan memperoleh karbon organik dari tumbuhan inangnya sendiri. Pengen tahu kelanjutannya tentang daur nitrogen dengan bantuan mikoriza di dalam tanah yang terdegradasi? Mari kita masuk ke dalam laptop. Daur nitrogen dengan bantuan mikoriza yang diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi. Degradasi pada tanah, khususnya lahan sawah, merupakan proses terganggunya salah satu atau lebih fungsi lingkungan yang melekat pada tanah. Fungsi tersebut meliputi tanah sebagai sarana penghasil biomasa, penyaring, penyangga, pentransformasi, habitat hayati, dan sumber genetik. Beberapa akibat dari degradasi tanah antara lain penurunan hasil tanaman, penurunan kualitas air, dan penurunan keanekaragaman hayati. Bahan organik merupakan salah satu kunci dalam pemulihan lahan terdegradasi. Untuk menunjang keberhasilan dalam program pemulihan lahan sawah terdegradasi ini, maka diperlukan peranan dan prospek cendawan mikoriza yang terdapat pada daur nitrogen dan merupakan salah satu alternatif strategi yang bisa dilakukan. Peranan cendawan mikoriza dalam mempercepat laju pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya hidup semai tanaman pada lahan-lahan marginal yang miskin unsur hara dan telah banyak ditunjukkan peranannya. Siklus nitrogen menjelaskan bagaimana nitrogen bergerak antara tanaman, hewan, bakteri, atau mikoriza, atmosfer, dan tanah di bumi. Nitrogen merupakan elemen penting untuk semua kehidupan di bumi.
Nitrogen digunakan oleh bentuk-bentuk kehidupan yang ada di bumi, sehingga nitrogen harus diubah menjadi bagian-bagian yang berbeda. Nitrogen di atmosfer atau udara adalah N2. Bagian penting lainnya dari nitrogen termasuk nitrat, NO3, nitrit, NO2, dan juga amonium NH4. Gambar yang kalian lihat sekarang menunjukkan aliran siklus nitrogen. Bagian yang paling penting adalah bakteri. Selain bakteri, ada juga bantuan dari mikoriza. Bakteri membantu perubahan nitrogen sehingga dapat digunakan oleh tanaman. Ketika nitrogen diserap oleh tanah, bakteri yang berbeda membantu untuk mengubah nitrogen sehingga dapat diserap oleh tanaman. Hewan kemudian mendapat nitrogen dari tanaman. Proses-proses dalam siklus nitrogen. Yang pertama adalah fiksasi. Fiksasi adalah langkah pertama dalam pembuatan nitrogen oleh tanaman. Selanjutnya, bakteri mengubah nitrogen menjadi amonium. Yang kedua, ada juga nitrifikasi. Adalah proses di mana amonium diubah menjadi nitrat oleh bakteri. Nitrat adalah unsur yang bisa diserap oleh tanaman. Kemudian ada asimilasi. Ini adalah bagaimana tanaman mendapatkan nitrogen. Mereka menyerap nitrat dari tanah ke akar mereka. Kemudian, nitrogen akan digunakan dengan asam amino, asam nukleat, dan klorofil. Kemudian ada amonifikasi. Ini adalah bagian dari proses pembusukan. Ketika tanaman atau hewan mati, pengurai mengubah nitrogen menjadi amonium sehingga dapat memasukkan kembali siklus nitrogen. Dan yang terakhir adalah denitrifikasi. Nitrogen ekstra yang terdapat di dalam tanah akan dikembalikan ke udara. Ada bakteri khusus yang melakukan ini juga. Berdasarkan cara infeksi ke akar tanaman, mikoriza dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ektomikoriza, mempunyai ciri-ciri yaitu akar yang terkena infeksi membesar, bercabang, rambut-rambut akar bercabang, hifa menjorok keluar dan berfungsi sebagai alat yang efektif dalam menyerap unsur hara dan air. Hifa tidak masuk ke dalam sel, tetapi hanya berkembang di antara dinding-dinding sel jaringan korteks, membentuk struktur seperti pada jaringan Hartig. Yang kedua, ektendomikoriza, yang mempunyai ciri-ciri adanya selubung akar yang tipis berupa jaringan Hartig. Hifa dapat menginfeksi dinding sel korteks dan juga sel-sel korteksnya. Penyebaran terbatas dalam tanah-tanah hutan sehingga pengetahuan tentang mikoriza tipe ini sangat terbatas. Yang ketiga, endomikoriza, yang mempunyai ciri-ciri akar yang terkena infeksi tidak membesar, lapisan hifa pada permukaan akan tipis. Hifa masuk ke dalam individu sel jaringan korteks. Adanya bentuk khusus yang berbentuk oval yang disebut dengan vesikal. Sistem percabangan hifa yang dikotomus disebut arbuskul. Bagaimana cara hifa mikoriza membantu tanaman inang? Pada saat mikoriza merasakan adanya tanaman inang, hifa mikoriza mengalami perubahan morfologis yang ditandai dengan adanya percabangan hifa yang sangat banyak. Hifa mikoriza berukuran sangat halus, sehingga mudah menyebar. Ukuran hifa yang lebih halus dari bulu akar memungkinkan hifa menyebar secara luas dan dapat masuk ke pori-pori tanah yang paling kecil, sehingga hifa bisa menyerap air pada saat kondisi kadar air di dalam tanah sangat rendah dan pada saat akar mengalami kesulitan dalam mencari air. Penyerapan air oleh hifa yang menjadikan mikoriza dapat membantu tanaman beradaptasi dengan perubahan iklim atau pergantian musim.
khususnya perpindahan musim hujan ke musim kemarau. Karena pada saat musim kemarau, tanaman akan lebih toleran terhadap kekeringan. Dari simbiosis mutualisme ini, hifa mycorrhiza memperoleh makanan dari sisa fotosintesis yang tidak terpakai oleh tumbuhan. Mycorrhiza sangat dibutuhkan dalam proses tumbuh kembang tanaman, terlebih untuk menjaga tanaman selama musim kemarau berlangsung. Nah, setelah menyimak video penjelasan tadi, sekarang sudah paham kan tentang bagaimana proses daur nitrogen dengan bantuan mycorrhiza yang diaplikasikan pada tanah sawah yang terdegradasi. Oh iya, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa komen pada kolom di bawah ini ya. Saya pamit undur diri dulu. Nah, jangan lupa tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jauhi kerumunan, dan tetap memakai masker. Dah.